Halo Sobat Easy Stock, kita bahas lagi jagoannya value investor Indonesia Lo Keng Hong. Di sini beritanya emiten jagoan Lo Keng Hong ABMM targetkan akuisisi tambang grup Sinarmas yaitu GEMS. GEMS itu adalah produsen atau tambang emas ya, punya konsesi pertambangan emas. Oke, ya di sini setara dengan 6,2 triliun akan rampung dalam waktu beberapa minggu ke depan. Oke, kita lihat ini ya, lihat datanya ya. Kita lihat, nah di sini ada nih, perseroan telah dipilih menjadi pemegang saham. Nah ini ya di sini nih. Ini beritanya tentang si ABMM nih. Untuk membeli 30% saham yang ditempatkan dan di-store penuh ke Golden Energy Mines, GEMS. Nah, ini melalui anak perusahaan yang dimiliki oleh sepenuhnya oleh perseroan. Ini adalah ABMM ya. Ini kan laporan informasi fakta. Ini 31 Agustus, jadi sangat-sangat sangat up to date lah gitu. Nah, pertanyaannya apakah betul ABMM dimiliki Lo Keng Hong? Kita lihat dulu di sini. Di sini posisi 30 Juni. Nggak ada Lo Keng Hong. Lo Keng Hong nggak punya. Nggak, artinya gini. Kalau di-disclose atau di-announce di dalam berita negara di Bursa Efek, itu kepemilikannya harus 5% atau lebih. Dan kalau lihat dari data-data yang ada, Lo Keng Hong belum mencapai angka 5% kepemilikannya di ABMM. Nah, kita lihat lagi berita lagi nih di sini. Anaknya cuan 3 kali lipat atau three bagger ya di ABMM. Nah, Pak Lo nih ya. Di sini Pak Lo sudah merencanakan the next generation anaknya. Nah, Pak Lo bilang di sini anaknya sudah investasi saham di ABMM yang sempat mencatat keuntungan three bagger. Anaknya di Kuala Lumpur. Nah, ini ABMM naiknya emang luar biasa nih. Di bulan September tuh naiknya tinggi sekali gitu. Oke. Jadi sebetulnya memang anaknya itu, nah ini Lo Keng Hong dikenal turut mengkoleksi ABMM. Tanggal 31 Desember 21, Lo Keng Hong menjadi pemegang saham ABMM terbesar keempat dengan koleksi 3,1%. Nah, kalau 3,1% ini informasinya informasi tidak resmi, karena kalau yang resmi 3,1% itu tidak akan di-announce di dalam Bursa Efek. Oke, kita lihat lagi. Tadi kan udah. Nah, kita lihat ABMM. Nah, emiten jagoan akuisisi tambang emas. Oke. Terus nih. Ini berita hari ini juga nih. Emiten jagoannya ABMM naikin target. Nah, oke, ini kita lihat aja nih. ABMM GEMS-nya naik loh, GEMS naik. Nah, nih kalau lihat dari sini GEMS naiknya tajam. Kalau ABMM naiknya tajam. Sekarang kita mau lihat dua saham ini dari sudut pandang analisa fundamental versinya Benjamin Graham melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor ya. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham semua saham yang listed di bursa. Dan Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasinya melalui Google Play Store, aplikasi yang menunjukkan perbandingan harga saham GEMS
dengan nilai wajar tertinggi dan terendah, dan harga saham ABMM dengan nilai wajarnya. Kita lihat, kita buka. Nah ini seperti ini, kita buka. Oke sih. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat ABMM dulu nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harga closing price-nya 3.500 ya. Di sini ABMM 3.800 malah udah naik lagi. Nilai wajarnya tuh bisa sampai 5.700 sampai 10.000. Jadi 60 sampai hampir 3 kali lipat, 3 bagger. Kita lihat, ini laporan keuangan paling up to date ya, semester 1 ya. Kita pakai growth yang konservatif cuma 2%, padahal batubara naik. Ini dengan 2% aja potensial upside-nya tinggi nih. Oke, kita lihat financial ratio-nya. Return on equity itu 32%. Itu half year. Kalau full year kan dia 65%. Oke, debt to equity-nya memang tinggi dia. Hampir mencapai angka 2 kali. Padahal 1 kali aja itu sudah warning sebetulnya. Tetapi di sini punya profit marginnya 21,6%. Nah ini kelebihannya nih saham ini. Working capitalnya bagus. Nah oke, kita mau lihat ya ABMM di historicalnya. Nah kalau historical berarti kita lihat nih sini. ABMM, oke. Q1 dia masih punya downside ya. Di situ kan closing price-nya 1.765. Sekarang berapa sih? Sekarang 3.000, udah naiknya tinggi banget ya. Dan nilai wajar tertinggi 6.000-an. Itu Q1 ya. Ternyata di Q2 nilai wajar terendahnya tuh naik ke 5.700. Nilai wajar tertingginya naik ke 10.000. Jadi performance emang naik nih. Sekarang kita lihat Q4-nya tahun sebelumnya ya. Nah ini harganya masih di level 4.420. Intrinsic value-nya itu udah mencapai hampir 5.000 sampai 9.000. Q4-nya ya. Sekarang Q4 2020. Nah ini nggak bagus nih. Closing price-nya segitu. Wah ini tahun 2020 bukan tahun yang bagus. Coba kita lihat grafiknya dari sempet kan turun segini nih. Nah, 2020 kan dia emang jeblok dia. Nah 2020 emang jeblok dia. Dia sampai menyentuh ya kan, menyentuh ya, turun terus tuh. 2020 memang performanya jelek dia, tapi dia bangkit di 2021, terus naik terus sampai 2022 sampai sekarang ini. Apalagi harga batu bara itu, kalau kita lihat harga batu bara ya, ini dibilang all time high hari ini. Kita lihat nih, market, komoditi, coal. Ini all time high nih katanya nih. Ya meskipun kalau lihat di grafik ini bukan all time high, tapi emang menyentuh harga 435. Termasuk naik lagi kan harganya kan. Oke. Jadi ABMM itu memang menjanjikan gitu. Sebagai apa? Dari sudut pandang value investor ya. Sekarang kita lihat games. Kita lihat gamesnya ya. Game seperti apa games? Oke, ini naik terus nih. Oke, kita lihat valuasinya games ya. Kita lihat dulu valuasinya games. Harga closing price-nya 8.025. Sekarang berapa? Games. Turun sedikit 7.825. Oke. Nilai wajar ya bisa sampai 16.000 sampai 17.000, berarti 2 kali lipat.
two beggars. Oke. Kita buka. Laporan keuangan udah paling up to date. Tambang emas, kita lihat tambang emas dulu ya. Kita lihat tambang emas, gold. Kita lihat gold. Gold memang nggak terlalu bagus seperti batu bara ya. Gold ya. Dia posisi lagi turun goldnya. Naik sedikit sih, itu 1711 US dollar per troy ounce ya. Oke, kalau lihat di sini kita lihat dengan growth yang konservatif, dia bisa to beggar dia. Return on equity-nya ini kan half year ya. Kalau full year itu berarti kan hampir 130% ya return on equity-nya. Profit margin-nya lebih tinggi pada ABMM 25,6%. Debt to equity-nya lebih bagus ini. ABMM kan 1,8, dia 1,1. Tapi profit marginnya. Oke, kita lihat historicalnya games ya. Kita lihat seperti apa games. Oke, games. Q1-nya tetap di situ nilai wajarnya 12.000. Di sini berapa? Nilai wajarnya malah 16.000. Naik berarti dia. Q4 2021 tetap dia naik terus nih dari 10.000, 11.000 naik 12.000 sebelum lagi. Nah, ini tetap juga masih 3.000, tetap dia selalu di posisi belum tersentuh nilai wajarnya. Tapi begitu tersentuh, dia sudah naik lagi nih. Sempat di 7.900 nih. Tapi nilai wajarnya tetap lebih tinggi, ini 6.000. Dari level 2.500 loh. Kita lihat nih sekarang. Games. Sempet dia turun di 2014 ya, terlalu panjang. 2020 aja. Pak, weekly lah. 2020 dia sempat di level 2000 betul. Tempat di 9.600. Ini sebetulnya saham-saham bagus ini. Saham-saham yang kondisi harga globalnya itu dalam kondisi yang bagus, apalagi batu bara ya. Sebetulnya emas juga termasuk primadona ini harganya. Meskipun nggak sebagus batu bara ya. Nah, ini ya grafiknya belum kayak batu bara sebetulnya dia. Kalau batu bara kan luar biasa naiknya dia. Oke. Ada juga emas. Minyak. Nggak saya bagus batu bara. Batu bara emang betul-betul lagi bagus. Makanya nggak heran kalau emiten batu bara sekarang cash rich dan dia mau akuisisi tambang-tambang lain gitu. Ya ini terus terang nih akibat perang sehingga krisis energi. Orang beralih kepada bahan bakar yang lebih murah, yaitu batu bara, meskipun bukan environmental friendly ya, bukan green energy, tapi apa boleh buat karena Eropa sedang krisis energi karena pasokannya udah di-cut sama Rusia. Tidak ada pasokan lagi kecuali beli di black market yang harganya gila-gilaan gitu. Oke. Para sobat Easy Stock, silakan Anda simpulkan sendiri. Ada opportunity, kita jumpa lagi di lain kesempatan.